Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Riza dan teman-teman. Saya Kalista Rahmawati dengan NIM 224938858 PN17689 izin mempresentasikan materi mengenai ENSO. Apa itu ENSO atau El Nino Southern Oscillation? ENSO merupakan fenomena pola iklim yang melibatkan perubahan suhu perairan dan atmosfer di bagian timur hingga tengah ekuator Pasifik. Perubahan suhu tersebut berkisar dari 1 derajat Celcius hingga 3 derajat Celcius dari keadaan normal dan terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali. ENSO menyebabkan adanya pola tekanan udara pada permukaan laut di bagian selatan Samudra Pasifik antara Tahiti dan Darwin, Australia. Metode yang digunakan untuk memantau ENSO adalah Southern Oscillation Index atau SOI yang melihat fluktuasi tekanan udara harian antara Tahiti dan Darwin. ENSO terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama El Nino atau fase hangat dengan suhu laut lebih panas, yang kedua La Nina fase dingin dengan suhu laut lebih dingin, dan ketiga netral atau kondisi normal. El Nino dan La Nina merupakan fase ekstrim dalam siklus ENSO, di mana antara dua fase tersebut terdapat fase netral. Fenomena ENSO tersebut berdampak pada pola iklim di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Yang pertama adalah fase El Nino. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-19 oleh nelayan di Peru dan Ekuador untuk kondisi air yang hangat tidak seperti biasanya dan terjadi menjelang hari Natal. Biasanya El Nino mulai pada pertengahan tahun dengan adanya suhu perairan yang mengalami peningkatan dalam skala besar di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik, serta terjadinya perubahan sirkulasi atmosfer tropis. Pada umumnya, fenomena El Nino mencapai puncak pada November hingga Januari setiap 2 hingga 7 tahun sekali dan dapat bertahan selama 9 hingga 15 bulan. Penelitian pertama mengenai terjadinya El Nino dilakukan pada tahun 1997 hingga 1998, di mana terjadi kekeringan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, sedangkan menyebabkan hujan sangat lebat di wilayah Amerika Selatan. Peristiwa El Nino diawali dengan kenaikan suhu perairan yang tidak normal di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik yang mengakibatkan angin pasat timur yang bergerak dari timur ke barat melemah. Adanya penguapan air laut tersebut menyebabkan terbentuknya awan. Tekanan udara di bagian barat Samudra Pasifik mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan awan di lautan timur di Indonesia menjadi terhambat. El Nino menyebabkan terjadinya penurunan curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. Yang kedua adalah fase La Nina. La Nina yaitu kebalikan dari El Nino, yaitu peningkatan dari kondisi normal. La Nina juga berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. La Nina ditandai dengan adanya penurunan suhu perairan di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik. Hal tersebut berdampak pada perubahan sirkulasi atmosfer seperti intensitas curah hujan di daerah tropis. La Nina dapat menyebabkan peningkatan curah hujan di Asia, Australia, dan Afrika, sedangkan kekeringan di Amerika Selatan. Pada umumnya, La Nina terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali dan dapat berlangsung 12 hingga 36 bulan. Peristiwa La Nina diawali dengan penurunan suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Pasifik. Terdapat peningkatan kecepatan angin pasat timur yang menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah bagian barat Samudra Pasifik menjadi lebih banyak. Hal tersebut mengakibatkan massa air dingin di bagian timur Samudra Pasifik akan bergerak ke atas. Kemudian La Nina menyebabkan terjadinya peningkatan curah hujan di wilayah barat Pasifik, Indonesia, dan Australia Utara. Yang ketiga adalah kondisi netral atau normal. Antara El Nino dan La Nina terdapat fase netral atau sirkulasi Walker. Fase ini dimulai dengan adanya air laut dalam bersuhu rendah di wilayah pantai Amerika Selatan dekat Ekuador dan perairan Peru yang kemudian naik ke permukaan laut. Angin pasat timur dan air laut di bawahnya bergerak dari arah timur ke bagian barat ekuator Samudra Pasifik. Pergerakan ini diakibatkan adanya perbedaan tekanan udara permukaan. Air laut tersebut kemudian mengalami penguapan dan meningkatkan kelembapan udara sehingga menyebabkan bagian barat Samudra Pasifik Indonesia dan Australia Utara berpotensi memunculkan awan-awan dan hujan di wilayah tersebut. Kemudian apa itu Southern Oscillation atau osilasi selatan?
Jadi para ilmuwan mengukur ENSO menggunakan Southern Oscillation Index atau SOI. SOI menghitung perbedaan tekanan udara antara Tahiti dan Darwin, Australia. Cara membacanya adalah SOI negatif atau tekanan tinggi di Darwin menandakan El Nino. Udara di atas Australia tenggelam atau kering, sementara udara di Tahiti naik atau basah. Sedangkan SOI positif atau tekanan rendah di Darwin menandakan La Nina. Udara di atas Australia naik atau basah, sementara udara di Tahiti tenggelam atau kering. Dampak ENSO bagi Indonesia. Yang pertama adalah dampak El Nino di Indonesia, yaitu kekeringan. Musim kemarau menjadi jauh lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Kebakaran hutan dan lahan karena kekeringan ekstrim membuat lahan gambut dan hutan sangat mudah terbakar, menyebabkan bencana kabut asap. Kemudian gagal panen karena sektor pertanian gagal karena kekurangan air irigasi. Kemudian krisis air bersih karena waduk dan sumber air menyusut. Kemudian dampak La Nina di Indonesia. Banjir dan banjir bandang karena curah hujan di atas normal meningkatkan risiko banjir secara signifikan. Kemudian tanah longsor karena hujan terus-menerus membuat lereng dan tebing menjadi jenuh air dan rawan longsor. Dan yang ketiga, cuaca ekstrim dan gagal panen karena sawah dan ladang terendam air menyebabkan tanaman membusuk. Kemudian terakhir, gangguan pelayaran karena gelombang tinggi dan cuaca buruk di laut membahayakan nelayan dan pelayaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.